Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat sebuah kuis atau ujian di LMS. Nah, pertama-tama Bapak Ibu bisa lihat ada tombol gear di sini ketika sudah masuk ke halaman kelas ya. Ada tombol gear di sini, silakan diklik lalu pilih yang more. Pilih yang more, scroll ke bawah Bapak Ibu, scroll ke bawah. Lalu pilih yang question. Nah, di sini ada 4 menu Bapak Ibu. Question, kategori, import, dan export. Silakan pilih yang kategori dulu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu membuat sebuah kategori dulu, seperti misalkan kategori soal matematika, kategori soal tematik 2, kategori bahasa Inggris, seperti itu. Nah, cara membuatnya scroll ke bawah. Nah, ini. Yang ini parents kategorinya biarkan sama seperti ini default ya. Yang namanya silakan diisi, misalkan kategorinya IT misalkan ya. Lalu kategori infonya gak usah diisi, lalu langsung aja add kategori. Nah, di sini di bawahnya kelas 4 Mega sudah ada kategori atau pelajaran atau kuis IT ya. Nah, seperti ini. Lalu klik tombol gear di sini. Setelah tombol gear, kita cek apakah sudah benar. Oh ya, sudah benar ya. Lalu sekarang pindah ke question Bapak Ibu. Question ke bawah. Nah, ke bawah. Nah, ini silakan diganti dulu ketika mau menambahkan sebuah question. Nah, seperti ini. Lalu ke bawah. Setelah ke bawah, nah di sini pilih yang create new question. Nah, Bapak Ibu bisa membuat beberapa question, bisa multiple choice, true false, missing, short answer, numerical, easy. Nah, bisa Bapak Ibu coba. Nah, misalkan di sini saya mencoba dulu yang multiple choice ya. Add seperti ini, lalu ke bawah. Nah, question name ini adalah soalnya. Misalkan soalnya nomor 1 misalkan apa itu CPU misalkan ya. Nah, question text-nya disamakan saja biar tidak bingung, di copy di sini. Nah, question text ini isi dari pertanyaannya. Misalkan apa pertanyaannya? Kalau question name ini adalah apa ya? Sebagai ciri atau itu sebagai penanda itu question nomor berapa, seperti itu. Lalu ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah pertanyaannya menjadi ABC. A besar seperti ini simbolnya ya, biarkan yang besar-besar saja, lalu nggak usah dilihat lagi, answer langsung. Nah, ini choice-nya langsung dipilih, misalkan choice pertama itu bisa juga disebut A ya, jadi di jawaban A ini dikasih jawaban apa, misalkan CPU itu adalah otak komputer, seperti ini. Nah, kalau misal jawaban ini benar, silakan diganti 100%. Nah, seperti itu. Lalu ke bawah lagi. Nah, choice kedua misalkan kecepatan komputer. Lalu ke bawah lagi, kalau dia salah, tulis non aja Bapak Ibu ya. Gak usah dikasih kesalahan atau kasih nilai. Nah, choice ketiga misalkan diisi apa ya, tentang penyimpanan komputer. Nah, seperti ini. Lalu yang yang keempat misalkan pengolahan komputer. Nah, ini sudah. Langsung ke bawah, langsung add, langsung save change ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, soalnya sudah masuk. Ini yang soal pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, jangan lupa dicek soalnya masuk di mana, di pelajaran IT ya, seperti itu. Lalu lanjut ke bawah, create a new question. Misalkan tambahkan lagi true atau false, add. Lalu question name-nya disamakan kayak soal aja biar mudah ya. Question name-nya misalkan sebutkan
macam-macam input komputer seperti ini misalkan. Nah, disamakan saja seperti yang di bawah. Nah, seperti ini ke bawah. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngasih gambar ya, Bapak Ibu. Bisa ngasih gambar di sini, insert edit, tinggal masukkan, tinggal browse, lalu pilih yang choose file, akan masuk ke dalam komputer Bapak Ibu. Misalkan, nah ini apa ya? Ini meja makan misalkan. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Lalu ke bawah, upload this file. Jadi Bapak juga bisa ngatur berapa yang mau dipinginkan atau bisa di auto juga bisa. Nah, seperti itu ya. Lalu ke bawah. Nah, ini jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Ya, bisa diisi di sini. Misalkan true, tadi apa soalnya? Semacam komputer, input komputer. Misalkan USB ya. USB. Apalagi disket misalkan. Lalu yang bawah ini ada yang salah. Yang salah apa? Misalkan yang salah printer. Lalu monitor, seperti itu. Nah, lalu ke bawah langsung di save change. Nah, soalnya sudah terlihat seperti ini. Lalu bikin lagi misalkan yang tipe meshing, mencocokkan ya. Meshing. Itu juga mencocokkan. Misalkan di sini coba cocokkan yang mana RAM komputer. Coba tunjukkan gitu ya. Coba tunjukkan. Ini disamakan saja. Disamakan seperti ini. Lalu ke bawah. Nah, ini di answernya Bapak Ibu. Nah, misalkan question 1. Nanti Bapak Ibu kasih gambar. Misalkan gambar. Choose file ya. Choose file. Misalkan gambar apa ya? Gambar ini misalkan. Nah, lalu ke bawah, upload this file. Save image. Oh, harus diisi deskripsinya Bapak Ibu. Misalkan ini deskripsinya apa? Foto Al-Azhar misalkan ya. Al-Azhar. Terus lanjut save image. Nah, gambarnya muncul ya Bapak Ibu di sini. Nah, seperti ini. Misalkan ini jawabannya apa di sini gitu. Tunjukkan mana RAM komputer. Nah, misalkan ini jawabannya. Misalkan ini monitor ya, monitor misalkan. Terus dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mencoba. Ini yang mencontohkan saja. Lalu blank. Nah, blank ini ketika akan menambahkan sebuah question lagi. Dia akan menambahkan sebanyak 3 pertanyaan lagi seperti ini. Kalau misal nggak usah, jangan diisi aja. Cuma diisi yang ada di question 1, 2, dan 3. 4, 5 nanya nggak usah diisi. Kalau misal hanya ada 3 pilihan meshing. Lalu save change. Nah, selesai. Ada 3 pertanyaan, lalu bisa coba yang isi, bisa setel juga. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba. Lalu saya ingin ngasih tahu bagaimana caranya biar pertanyaannya shuffle atau pertanyaannya acak. Nah, Bapak Ibu bisa di edit question di sini. Nah, kita edit ke bawah, cari yang ada tulisannya shuffle. Nah, kalau shuffle ini pertanyaannya akan acak, jadi di halaman siswa yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ya, kalau diaktifkan. Kalau misal tidak diaktifkan, halamannya akan sama di antar siswa, begitu. Oke? Lalu searching seperti ini sudah. Nah, bikinnya sudah.
Nah, ini bikin pertanyaan manual di LMS. Nah, ada dua cara, ada satu cara lagi Bapak Ibu. Jadi cara kedua, kita mengisi di Notepad lalu tinggal diimport di mana? Di LMS-nya. Nah, ini saya udah punya apa soalnya. Nah, ini soal saya Bapak Ibu. Nanti saya kasih formatnya di YouTube saya ini. Nah, lalu pilih yang import ya. Pilih yang ini cara kedua Bapak Ibu ya. Pilih yang icon. Lalu ke bawah generalnya nggak usah diisi. Nah, generalnya dilihat. Dia udah masuk di soal IT belum. Nah, jadi jangan sampai dimasukin di soal di sini. Jadi nanti soalnya akan terpencar atau hilang gitu. Silakan ditaruh di kategorinya masing-masing. Seperti itu di general ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita cek dulu soalnya. Nah, soalnya saya buka. Nah, ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jangan diotak-atik biar seperti ini. Misalkan di sini ya. Tulis jawab. Ini soalnya apa fungsi komputer misalkan ya. Nah, lalu jawabannya bisa taruh di sini. Lalu kunci jawabannya taruh di bawah ini Bapak Ibu. Lalu udah seperti ini. Lalu di save. Kalau di save jangan lupa langsung dimasukin di LMS dengan bisa cara drag and drop seperti ini ya. Nah, atau choose file seperti ini Bapak Ibu. Choose file. Lalu download, lalu pilih yang ini blanko soal. Lalu ke bawah, scroll ke bawah, upload this file. Ya, wait. Nah, sudah ada ya soalnya. Lalu lanjut cek lagi benar kategorinya udah benar ya. Di icon, terus di IT udah sama, lalu di import. Nah, kita lihat ini soal yang kita buat secara import secara manual di Notepad lalu kita upload di sini. Nah, udah masuk lalu continue. Nah, soalnya udah masuk ya. Ada 33 soal. Kita cek. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, ini saya jelaskan untuk Notepad atau format icon ini yang saya contohkan di Notepad ini hanya berlaku untuk soal IC. Jadi untuk soal pilihan matching terus IC yang lain tuh harus manual harus dimasukkan secara manual di LMS, tidak bisa menggunakan format icon ini. Oke Bapak Ibu, begitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya saya. Saya rasa sudah cukup itu dulu. Nanti kalau ada yang update yang lain saya akan bagikan lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.